semuanya tampil dalam performa yang begitu mengesankan. Ya, akankah ada perubahan dalam kubu Palestina sendiri yang dilakukan oleh Makrom Dabob? Pasti ya, karena di bench masih begitu banyak opsi juga. Mungkin 4-5 pemain akan siap ditampilkan, dan bahkan Indonesia sudah langsung menurunkan Dendi Sulistiawan, dan kita akan juga menyaksikan banyaknya pergantian pemain nanti yang akan dimanfaatkan oleh Sintayong untuk memberikan menit bermain bagi para pemain cadangan. Masih juga ada Ivar Jenner dan Vano Lillipali di bench. Nanti kita tunggu siapakah yang digantikan oleh Dendi Sulistiawan ya, Bung ya. Oke, baiklah. Sesaat lagi kita akan menyaksikan jalannya babak kedua. Seperti apa, Bung? Singkat saja prediksinya untuk babak kedua nanti. Ya, akan ada sajian yang lebih apik lagi dari Indonesia. Tapi lebih agresif lagi mungkin? Ya, kalau finishing tidak bisa ditemukan, ya hasil akhirnya akan berakhir imbang pertandingan kali ini. Oke, seperti prediksi dari Bung Adiani ya di awal ya. Oke, baiklah viewers SCTV Plus, langsung saja ini dia kita saksikan jalannya babak kedua FIFA Matchday antara Indonesia versus Palestina langsung dari Stadion Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Selamat menyaksikan. Ya, selamat malam. Semoga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, kembali lagi kita menyaksikan pertandingan World Class Match FIFA Match Day Indonesia melawan Palestina langsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pada babak kedua, di babak pertama Indonesia dan Palestina masih 0-0. Kita lihat tadi nampaknya Ricky Kambuaya mengalami benturan yang cukup keras di kepala setelah mendapatkan tendangan dari pemain Palestina mengenai bola. Tadi kita lihat nomor punggung 14 yaitu Samir Jondi harus segera mendapatkan perawatan. Tentu saja kejadian ini harus mendapatkan perhatian yang cukup lebih dari tim medis, karena bagaimanapun keselamatan pemain adalah yang utama. Pemain Palestina nomor punggung 21 masuk yaitu Islam Bitron. Sedangkan tim nasional Indonesia yaitu Dendi Sulistiawan menggantikan Rafael Strijk tadi yang asal Ado Den Haag. Menggantikan nomor punggung 8 nampaknya Muhammad Iyad Khalif Yamin tadi digantikan kita lihat oleh nomor punggung 21 Islam Bitron. Maklok akan kepada Arhan Pratama. Marcino Ferdinand dibayang tadi Forawi tadi. Masih Elkan Bagot. Ricky Kambuaya pada Asnawi. Rizky Ridho belakang kepada Maklok. Dikejar oleh Mahmud Wadi ke belakang kepada Tisna Fadila. Elkan Bagot, umpan panjang arahkan pada Asnawi. Kontrol yang baik sekali dari Asnawi. Berusaha dikejar oleh Bitran. Masih Asnawi, sangat cepat Asnawi. Bukan sebuah pelanggaran tadi meskipun terjatuh. Kita lihat Asnawi, sedikit protes dari Asnawi. Ada Maklok, umpan ke depan sangat baik kepada Dendi. Masih Dendi, umpan langsung ke depan arahkan kepada Arhan Pratama. Kali ini Dendi Sulistiawan dan juga Dimas Derajat memiliki kombinasi yang agak berbeda. Dendi Sulistiawan tentu saja memiliki kecepatan yang cukup baik dibanding tadi oleh Rafael Strijk dengan Dimas Derajat adalah striker yang dua-duanya hampir sama, memiliki tipe sebagai pembantu. Kita lihat bagaimana Asnawi terjatuh tapi dibiarkan saja oleh wasit Muhammad Said bin Jamal dari Malaysia. Rami Hamadak, Yasir Hamid, umpan ke depan arahkan kepada Tamir Siam, dibayang oleh Arhan Pratama. Pelanggaran dilakukan oleh Arhan terhadap Tamir Siam. Inilah Arhan Pratama, pemain asal klub Tokyo Verdy di Liga Jepang. Kaki kanannya tadi Arhan Pratama menggajal Tamir Siam, kapten ke-11 dari Palestina. Tendangan bebas Palestina. Muhammad Rasid pada Muhammad Saleh. Wada kiri berada di posisi bek kiri. Islam Bitron nampaknya mengenai kaki dari Maklok. Posisi Mahmud Nasir Abu Wardah nomor punggung 13 kini berada di posisi kiri tadi untuk melapis yang dipegang oleh Samir Jondi. Dengan penjuru yang pertama di babak pertama
Untuk Palestina ada sekitar namanya Muhammad Rashid, Mahmud Uwadi, Yasir Ahmed berada di kotak penalti. Muhammad Rashid dengan tinggi datangnya. Oh, sangat berbahaya tadi. Peluang yang sangat terbuka dari Palestina. Hampir saja membuahkan malapetaka buat Indonesia. Beruntung sergapan Elkan Bagot belakang kepada Rizky Ridho. Harus hati-hati dengan umpan-umpan crossing Palestina. Nah, hampir Ricky Kambuaya ke belakang pada Elkan Bagot. Umpan panjang kembali dilakukan. Ada Asnawi, luar biasa Asnawi. Jatuh di kaki kembali kepada Atta Jabir. Atta Jabir umpan kepada Muhammad Soleh. Muhammad Soleh umpan panjang lagi kepada Farawi. Masih Farawi, angkat langsung. Oh, sangat berbahaya tadi umpan panjangnya tapi melewati. Junjun 150 pikatna. Dibikin si Tanjung sampai 15 tingkat. Dari bawah kita lihat Indonesia, Rizky Ridho berusaha dikejar oleh Mahmud Uwadi, kira Asnawi berusaha mendekat para pemain Palestina. Ke belakang kita lihat Asnawi, ada Elkan Bagot. Masih Elkan. Kembali kepada Rizky Ridho. Umpan panjang lagi, arahkan kepada Ricky Kambuaya. Dibayang ini sangat ketat oleh Farawi, yaitu Musa Farawi. Umpan yang tidak sempurna dari Rizky Ridho. Muhammad Rashid. Batakan para pemain Indonesia. Ricky tadi, Mahmud Uwadi. Lalu kita Tamir Syam, Muhammad Rashid, Musa Farawi tadi masuknya digagalkan oleh Ricky Kambuaya. Bila Ricky Kambuaya tentu saja sudah tidak asing lagi bermain di stadion ini karena sebelum merumput bersama Persib Bandung, Ricky Kambuaya bermain di Persebaya. Serangan kembali dari Palestina. Muhammad Rashid umpan 1-2 oleh Wadi. Kembali Rashid lagi digagalkan oleh Rizky Ridho. Ini bola dikejar, kita lihat oleh Samir Jody. Kontrol yang baik Samir Jody langsung ke depan, arahkan Abu Nasir, langsung umpan langsung di kotak penalti, berbahaya. Oh, hampir saja direbut oleh Tamir Syam. Oh, sudah keluar bola tadi. Hampir saja bola umpan dari Muhammad Nasir Abu Wardah tadi membahayakan gawang Indonesia dan Tamir Syam. Mahmud Uwadi, striker yang sangat-sangat tinggi. Kita lihat bagaimana Mahmud Nasir Abu Wardah, umpan crossingnya membahayakan gawang Indonesia. Ini dari bawah Indonesia. Mark Klok pada Rizky Ridho, kepada Trisna Fadila, pada Mark Klok lagi. Bisa saja direbut tadi. Ada Rizky Ridho. Pressing yang sangat-sangat cepat dan keras tadi dilakukan oleh Mahmud Nasir Abu Wardah yang bermain sangat mobile. Menyelempar ke dalam buat Indonesia. Namanya kapten kesebelasan Asnawi, pemain asal klub Gangnam Dragon Korea, Liga 2 Korea. Maklok pada Asnawi. Baik lakukan pressing oleh Mahmud Nasir Abu Wardah, menggagalkan serangan balik Indonesia. Asnawi kepada Dendi Sulistiawan. Kini Palestina di tron tadi. Kita lihat Yakub Sayuri digagalkan oleh John D. Masih Islam di tron. Pelanggaran apa yang dilakukan terhadap Yakub Sayuri. Kita lihat tayangan
ulang. Ya, jelas sebuah pelanggaran dilakukan oleh Samir Jondi terhadap Yakub Sayuri. Karena men-tackle kaki dari Yakub Sayuri tadi Samir Jondi. Tendangan bebas Indonesia. Banyak tendangan fair play saja dilakukan oleh Ricky Kambuaya. Diberikan kepada pemain Palestina penjaga gawang Romi Hamada, Muhammad Saleh, Atta Jabir ke tengah kepada Muhammad Rashid. Muhammad Rashid ke belakang kepada Yasir Hamid. Masih Yasir Hamid, siapa yang akan diberikan? Lari ke tengah kepada Yasir Hamid, ke kanan ada Tamir Syam, ada Muhammad Rashid lagi, umpan panjang, sangat berbahaya, arahkan kepada Samir Jondi, tapi dibayangi dengan sangat ketat, kita lihat oleh Asnawi Mangku Alam. Inilah Samir Jondi, bek kiri dari Palestina. Kita lihat ada Ifareri Yenar, Asnawi, maksudnya Sadir Ramdhani, Muhammad Irianto. Ada 6 yang melakukan pemanasan di area pemanasan, karena memang hanya 6 pemain. Kotak penalti, Yakob, masih Yakob, oh Tuhan, gagal pemirsa. Sebuah peluang yang sangat cantik dilakukan atau diraih tadi oleh pemain Indonesia Yakub Sayuri, berhasil masuk di kotak penalti. Tuan Mas sudah. Menciptakan gol ke gawang Palestina. Oh, sungguh nikmat Tuhan, mana lagi yang kau dustakan Yakub Sayuri. Peluang yang sangat terbuka gagal tadi. Jika Indonesia mampu menaklukkan Palestina, tentu saja raihan poin yang sangat berharga untuk bisa memperbaiki. Tuan Mas sudah. Denis Setiawan dibagi oleh Atta Jabir, ada Yakub Sayuri, belum keluar, masih Indonesia, Asnawi, sangat baik Asnawi. Gagal tadi, kurang yakin mereka melakukan eksekusi langsung, bola diberikan kepada Denny namun malah gagal tadi. Kini Palestina, Samir Jondi, masih Samir, dibangi oleh Arhan, masih naik kaki dari pertandingan ini. Semuanya gagal untuk menghasilkan gol. Lempar ke dalam saja buat apa? Jauh dari posisinya, digagalkan oleh para pemain Indonesia. Dalam Marcelo Ferdinand yang terus dipercaya oleh pelatih Sintayong untuk bisa mengawal lini tengah dari Indonesia melawan Palestina ini. Mahmud Uwadi, Asnawi Mangkualam, kapten kesebelasan Indonesia. Sebelum bermain di Korea, tentu saja kita Islam Bitron angkat langsung di kotak penalti, arahkan kepada Mahmud Uwadi. Tangkapan yang sangat manis tadi dilakukan oleh Sahrul Trisna Fadila. Bermain cukup militan untuk terus merangsak pemain-pemain Indonesia untuk tidak leluasa menguasai bola. Kini akan diberikan kembali kepada Muhammad Rashid, digagalkan oleh Maklok. Masih Muhammad Rashid lagi dari Palestina di tengah kepada Musa Forawi. Masih Forawi berusaha melewati Maklok namun gagal.
pelanggaran tadi dilakukan Muhammad Rashid terhadap Makrok, teman sejawat yang bermain di Persib Bandung. Tendangan bebas Indonesia dari Muhammad Bashir Ahmad Rashid, nama lengkap dari Muhammad Rashid. Gelandang bertahan dari Palestina. Akan Bragot berlari sangat cepat, arahkan ke kanan sangat baik. Kita lihat ada Asnawi, masih Asnawi. Oh, umpan pada Dendi Setiawan sangat cepat memasuki kotak penalti. Dendi umpan langsung ke kotak penalti. Digagalkan tadi, kita lihat oleh Atta Jabir. Langsung melakukan penetrasi ke kotak penalti sendiri. Kita lihat Atta Jabir untuk menggagalkan umpan crossing dari Dendi Sulistiawan, pemain asal Bayangkara FC ini yang mengarah ke Dimas Derajat untuk menghasilkan tendangan penjuru buat Indonesia. Nampaknya inilah Elkan Bagot yang maju ke kotak penalti corner yang keempat. Tentu saja kita ingat bagaimana gol tendangan penjuru dari Elkan Bagot gawang Malaysia di penyisian grup Piala AFF 2020 di mana saat itu Indonesia menang 4-1. Kini Arhan Pratama akan melakukan tendangan penjuru. Ada sekitar 6 pemain Indonesia di kotak penalti. Arhan Pratama lakukan sudah tinggi dan berbahaya. Oh, gagal tadi. Oh, kini bola jatuh di kaki Mahmud Nasir melatih Marcelino. Oh, sangat berbahaya kini. 2 lawan 1 Asnawi berhadapan dengan Islam Bitron. Kembali kepada Muhammad Nasir. Oh, berhasil digagalkan. Oh, hati-hati Indonesia. Maksudnya membuang atau melakukan volley tadi. Kita lihat Islam Bitron berhasil digagalkan. Kita lihat karena memang tendangannya tidak terarah. Kita lihat bagaimana tendangan volley dari Bitron tadi gagal. Menganggap handsball, tapi dibiarkan saja memang oleh wasit. Memang tidak handsball. Elkan Bagot. Ada Makrok. Langsung ke depan kepada Asnawi. Dibayangi oleh Tamir Syam. Belakang kepada Elkan. Berusaha diburu, kita lihat oleh Muhammad Rashid. Yakub Sayuri. Oh, pressing yang sangat ketat dari Farawi tadi. Dimas Derajat. Kembali lagi kita kepada Ricky Kambuaya. Masih Ricky. Siapa yang diberikan? Oh, di tengah kita lihat syuting langsung Yakub Sayuri. Masih Yakub. Gagal tadi Yakub. Sangat cepat para pemain Palestina menutup tadi. Kini Atta Jabir. Umpan langsung terobosan keluar dari sarangnya pemain atau penjaga gawang Indonesia. Krisna Fadila. Kembali Indonesia menguasai permainan dan memang jarak para pemain Indonesia tidak terlalu jauh sehingga memudahkan Indonesia untuk langsung menguasai permainan. Jadi serangan sporadis dari Palestina gagal dilakukan karena memang pemain Indonesia langsung cepat menutup. Kini Arhan Pratama langsung ke tengah kepada Rizky Ridho. Kembali kepada Arhan. Umpan ke depan. Oh, sudah dibaca tadi oleh ada Asnawi. Ada Muhammad Saleh tadi menggagalkan umpan dari Asnawi. Jatuh di kaki Rizky Ridho. Umpan pendek kepada Asnawi. Sangat baik Asnawi melewati Tamar Siap. Umpan ke depan langsung. Oh, kita lihat langsung. Masih Ferdinand sendirian. Rizky Kambuaya. Oh Tuhan. Kembali gagal para pemain Indonesia. Berhasil ditutup oleh penjaga gawang Romi Hamada. Kita lihat bagaimana serangan Indonesia yang sangat terencana, sangat baik. Marcel Ferdinand kepada Ricky Kambuaya dengan kaki kirinya. Oh, nampaknya digagalkan oleh Musa Farawi. Sebuah penyesalan dan kekecewaan dari pelatih Sintayong tadi. Tapi menghasilkan tendangan penjuru buat Indonesia. Nampaknya nomor 10 dari Palestina akan masuk, yaitu Saleh Jihadi menggantikan nomor punggung 19. Nomor punggung 10 masuk Saleh Jihadi. Dan memasuki lapangan kita lihat Saleh Jihadi. Nampaknya lemparan ke dalam. Oh, nampaknya lempar ke dalam saja buat Indonesia. Kembali lakukan oleh Arhan Pratama. Apakah akan menghasilkan gol lewat lemparan ke dalam dari Arhan Pratama? Ada 4 pemain Indonesia di kotak penalti. Lakukan sudah tinggi datangnya. Berbahaya. Jatuh di kaki Dimas Derajat. Oh, peluang dari Dendi Sulistiawan. Gagal tadi untuk disambut oleh Dendi. Kini Marcel Ferdinand berusaha dikejar oleh Nasir. Kembali kepada Asnawi yang berdiri di belakang.
karena memang menutup para pemain Indonesia, khususnya para pemain belakang Indonesia yang telah maju ke depan, meninggalkan Asnawi seorang. Dan kini Asnawi pendek saja pada Marcelino Ferdinand yang bermain di tengah cukup solid berhadapan dengan Tamir Siam. Kembali kepada Asnawi lagi, umpan panjang tinggi datang kepada Dendi Sulistiawan, berdua dengan Muhammad Soleh, dibandingkan oleh Muhammad Soleh. Oh, jatuh di kaki lagi. Kita lihat Marcelino Ferdinand, umpan panjang langsung ke kiri, tempat kita lihat oleh Arham Pratama. Apakah berhasil? Oh, sayang, sungguh disayangkan. Umpan cantik menurut Arham Pratama tadi dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, tidak mampu dikejar oleh Arham Pratama. Nah, kini Musa Farawi, Islam Bitran berusaha beberapa badan tadi digagalkan, kita lihat oleh Arhan Pratama, dan par ke dalam saja buat Palestina. Musa Farawi kepada Atta Jabir, masih Musa Farawi kembali kepada Atta Jabir, digagalkan kini Yakub Sayuri. Kembali serangan balik Indonesia, masih ke belakang ada Maklok, di tengah Maklok, oh digagalkan oleh Muhammad Rashid. Serangan balik dari Palestina sangat berbahaya, kini 3 orang dari pemain Palestina lewat ada Islam Bitran berhadapan dengan Elkan Bagot. Masih Bitran ke belakang ada Muhammad Rashid. Hati-hati Muhammad Rashid. Alhamdulillah gagal tadi syuting dari Muhammad Rashid ke arah gawang kanan Indonesia. Jauh melebar sehingga gagal tadi untuk menciptakan gol. Para pemain dari Palestina, khusus dari Rashid, kini Rizky Ridho pada Asnawi Mangku Alam. Kita lihat bagaimana syuting para pemain Indonesia, 8 kali berbanding 1 dari Palestina. Sangat baik dari Mahmud Nasir Abu Wardah, yang dimanapun bola berada di situ juga posisi Abu Wardah ada. Asnawi Mangku Alam ke belakang ada Rizky Ridho, ada Elkan Bagot. Dari belakang para pemain Indonesia ada Maklok, ke kanan dipati oleh Asnawi, umpan panjang kepada Ricky Kambuaya, tapi tentu saja kalah cepat dengan penjaga gawang Romi Hamada. Masih gagal Indonesia. Tentu saja Indonesia memiliki prestasi atau rekor yang cukup baik melawan Palestina, di mana kita pernah menang 4-1 di tahun 2011. Sedangkan Palestina mengalahkan Indonesia 2-1 di event Nakbah. Oh, serangan balik dari Farawi, umpan langsung di kotak penalti, digagalkan kita lihat oleh Elkan Bagot. Ada kita lihat Yakub Sayuri yang turun jauh ke belakang, langsung pada Dimas Derajat. Oh, kontrol yang baik masih Dimas. Pelanggaran dilakukan tadi oleh Yashir Hamid terhadap Dimas Derajat. Agak kesakitan, cukup keras nampaknya tackle yang dilakukan oleh Yashir Hamid. Oh, memang cukup keras terhadap Dimas Derajat, sehingga harus mendapatkan perawatan yang cukup serius dari tim medis Indonesia tadi, dan memang tackle-nya sangat-sangat keras tadi. Apakah lutut ataukah ankle dari Dimas Derajat yang bermasalah? Semoga saja tidak ada sesuatu yang serius yang dialami oleh Dimas Derajat. Tapi masih sedikit mengalami kesakitan Dimas Derajat. Nampaknya Ivar Yener kembali pemain dari Indonesia yang akan melakukan debut setelah tadi ada pemain Indonesia Rafael Strijk yang melakukan debut. Kini Ivar Yener, pemain asal klub Jong Utrecht dari Belanda, yang akan melakukan debut di tim nasional Indonesia senior. Siapa yang dilakukan oleh Ivar Yener? Instruksi arahan langsung diberikan oleh Sintayong. Nampaknya bermain sebagai gelandang ini adalah Ivar Yener, yang berusia 19 tahun. Ivar Yener, siapa yang digantikan oleh Ivar Yener? Yakub Sayuri yang memiliki kecepatan sangat baik, meskipun posisi aslinya adalah bek kanan, tapi ditempatkan oleh STY atau Sintayong sebagai winger yang memiliki kecepatan sangat-sangat baik dan insting gol yang cukup baik pula. Rizky Ridho langsung ke depan, arahkan langsung kepada
Dendi Sulistiawan dipatahkan oleh Muhammad Soleh, jatuh di paha dari Masud Ferdinand, berputar-putar Masud Ferdinand dibayangi oleh Nasir. Akhirnya Dendi Sulistiawan angkat bola tadi masuknya tapi digagalkan kita lihat oleh Tamir Siap sehingga menghasilkan tendangan penjuru tadi buat Indonesia. Ini Dendi Sulistiawan yang gagal memberikan umpan matang. Nampaknya Sadil Ramdhani, Ivar Yener dan juga Witan Sulaiman pemain asal Persija Jakarta, Sabah dan juga Yok Utrecht. Intete. Sadil Madani, Witan Sulaiman. Witan Sulaiman. Tuh, tingnan na. Maaf ya. Tinggalnya lewat. Iya, tidak lewat. Anjing. Tuh. Habis udah. Tuh, Denana di mana ini nih? Danan. Anyan to. Anjay ganyan to. Mana masih mempromosikan dulu untuk tes. Ini ada dengan saya 8. Wah, ada domainnya anjay. What? Aduh, si domainnya. Coba up. Wang. Duh. Oh. Duh, sana saya ada janju jadi deh. Sampai. Duh, udah di box anjay. Ya. Andai di box beneran sampai dengan saya.
divisi Championship di Liga Inggris. Tentu saja sebuah kesempatan untuk mengembangkan karir sangat baik buat Akan Bagot di Liga Inggris. Ini tendangan bebas dari Palestina akan dilakukan oleh Muhammad Saleh. Muhammad Rashid maksudnya Muhammad Basim Ahmad Rashid. Lakukan sudah, langsung ke kiri, arahkan pada Atta Jabir. Hampir saja melakukan kontrol yang baik. Oh, belum keluarkah? Belum keluar, masih. Pada wasit menyatakan bola atau lempar ke dalam buat Palestina. Keluar sudah, bola tadi dinyatakan oleh asisten wasit kedua. Umpan yang diberikan oleh Tamir Syam, oh, nampaknya menghasilkan tendangan penjuru buat Palestina. Meskipun Palestina memiliki ranking 93, tapi secara keseluruhan permainan ini dikuasai para pemain-pemain Indonesia, terbukti dengan peluang yang lebih banyak dari para pemain Indonesia. Namun sejauh ini masih gagal untuk menciptakan gol. Corner kedua kalinya buat Palestina berbanding 4 untuk Indonesia. Kita lihat Yasir Hamid sudah berdiri di gawang Indonesia. Nampaknya Muhammad Rashid yang akan melakukan tendangan penjuru. Nampaknya ada arahan dari wasit terhadap Mark dan juga Islam Bitran. Masih menunggu Abab. Asnawi mengangkat terlalu tinggi, sangat pantas untuk dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran. Kembali tendangan bebas buat Palestina. Harus hati-hati Indonesia karena pastinya Palestina akan melakukan tendangan-tendangan crossing tinggi untuk memanfaatkan postur mereka yang cukup tinggi. Kita lihat Yasir Hamid, Islam Bitran namanya akan melakukan tendangan. Lakukan sudah, berbahaya. Sudah tadi berhasil gagal Indonesia. Kini Sadir Ramdhani. Oh, pelanggaran tadi Muhammad Rashid lakukan terhadap Arhan Pratama. Sebuah pelanggaran sangat keras sepertinya. Dan terlihat memang sangat keras dilakukan Muhammad Rashid. Muhammad Rashid kini bermain buat klub Mukhabar atau Jabal Al-Mukhabar. Pemain kelahiran 5 Juli 1995, lahir di Ramallah. Adalah Muhammad Rashid yang juga pernah melakukan Persib Bandung. Kartu kuning yang sangat pantas dari wasit Muhammad Usyaid dari Malaysia. Nampaknya cukup serius cedera yang dialami oleh Arham Pratama. Masih mendapatkan perawatan medis dari tim medis Indonesia. Dan beberapa cuplikan yang sangat menarik terjadi di babak kedua. Ekspresi dari para pemain Palestina, Bitron, Muhammad Rashid, Nasir Abu Warda, Muhammad Nasir Abu Warda, dan Musa Farawi, bek kanan dari Palestina. Musa Farawi, pemain berpostur 78, kelahiran Yerusalem 22 Maret 98. Dia bermain buat Sabab Al-Khalil dengan captain kali yaitu Musa Farawi. Nampaknya sudah mampu berdiri kembali. Kita lihat Arhan Pratama. Nampaknya ada kode pergantian pemain yang dilakukan oleh Sintayong. Siapa yang akan digantikan? Adakah Arhan Pratama akan digantikan? Karena tadi kode sudah diberikan oleh Sintayong. Dan Edo Febriansah, pemain yang kini memperkuat Persib Bandung. Oh, nampaknya saya belum tahu siapa yang akan digantikan. Rizky Ridho kini umpan panjang ke depan, arahkan kepada Witan Sulaiman, gagal. Kini boleh dikuasai para pemain Pistek kembali yaitu Tamir Syam. Umpan ke depan langsung arahkan kepada Saleh Cihadi. Namun
penjaga gawang Syahrul Tisna Fadila telah berada dalam posisi yang sangat dekat dengan bola sehingga mudah tadi mengambilnya. Elkan Bagot pada Arhan Pratama. Elkan lagi ke belakang pada Syahrul, masih Taksub berusaha dikejar tadi oleh Tamir Siam. Kini Rizky Ridho umpan kembali. Ada Sadil Ramdhani, kini Rizky Ridho umpan langsung ke depan. Oh, digagalkan oleh Atta Jabir. Tamir Siam berusaha dibayangi oleh Rizky Ridho, masih Tamir Siam ke belakang. Ada Samir Jondi, kembali lagi maksudnya kepada Tamir Siam, tapi bola terlalu jauh tadi. Dan pergantian pemain Arhan Pratama digantikan oleh Edo Febriansah. Pemain juga pernah memperkuat Persita Tangerang, Edo United, dan kini memperkuat Persib Bandung. Tentu saja pergantian yang sangat penting dilakukan karena Arhan nampaknya sudah sedikit agak menurun penampilannya, untuk memberi lagi penyegaran dan tekanan terhadap Palestina dari sisi kiri Indonesia. Ivar Yener berusaha merebut bola, gagal tadi. Kita lihat kini Ivar Yener langsung pada Dendi. Atta Jabir berduel, kita lihat Ivar Yener, Muhammad Nasir Abu Warda. Nampaknya ada pemain Palestina yang masih tergeletak, yaitu Samir Jondi, sehingga wasit dari Malaysia menghentikan permainan sementara dalam bola yang dikuasai para pemain Palestina. Apakah sedikit kram pemain Palestina ini? Mark Locke memberikan semangat pada para pemain Indonesia lainnya agar terus melakukan tekanan terhadap Palestina. Kita lihat bagaimana pelanggaran dilakukan terhadap Samir Jondi dari pemain Indonesia. Sudah mampu berdiri kembali Samir Jondi. Nah, Ivar Yener, sebelum pemain ini bersama Rafael Strike dipersiapkan untuk Piala Dunia Junior di bawah usia 20 tahun. Mark Locke, sangat baik tadi Mark Locke. Bebas Indonesia, Elkan Bagot. Kita lihat bagaimana pelanggaran dilakukan oleh Islam Betron terhadap Edo. Syahrul Fadila berusaha dikejar oleh Saleh Cihadi. Rizky Ridho berusaha mendekat, kini Sadil. Wow, ambil saja tadi, bukan kesalahan para pemain Indonesia. Mark Locke sangat baik tadi, Rizky Ridho. Kini Mark Locke sangat bebas. Masih Mark Locke mencari rekan yang bebas ke kanan, tepatnya oleh Witan Sulaiman. Masih Witan. Sadil Ramdhani, masih Sadil. Siapa yang diberikan oleh Sadil? Umpan terobosan cepat masuk kepada Dendi Sulistiawan, tapi gagal. Datang lagi bantuan dari Indonesia, yaitu Asnawi Mangku Alam. Pendek saja kepada Rizky Ridho. Membawa bola ke tengah tadi Rizky Ridho, arahkan bola kepada Elkan, dan kini Ivar Yener yang datang menjemput tadi. Kita lihat Ivar Yener pendek saja pada Mark Locke. Ke depan langsung arahkan Witan Sulaiman, ke kiri ada Edo Febriansah. Masih Edo. Siapa yang diberikan oleh Edo? Berusaha masuk ke dalam kotak penalti. Edo angkat di kotak penalti. Oh, dibuang saja oleh penjaga gawang, yaitu Rami Hamada, tapi jatuh di kaki lagi. Ada Sadil Ramdhani, masih Sadil. Oh, gagal tadi Sadil. Datang lagi bantuan. Kita Ivar Yener terlepas. Oh, serangan balik dari Palestina sangat berbahaya pada Atta Jabir. Kini Saleh Cihadi berusaha melewati Elkan Bagot, dibuang saja oleh Edo Febriansah. Sangat baik tadi. Bukan sebuah back pass menurut wasit Muhammad Hussein, meskipun bola tadi sudah berlari cepat berduel dengan Muhammad Soleh. Nampaknya Muhammad Soleh pun mengalami kram. Soleh center back berpostur 186 cm. Kita lihat bagaimana pergerakan Edo sangat berbahaya, namun ditinju saja oleh penjaga gawang Rami Hamada untuk menggagalkan serangan-serangan yang coba dilakukan para pemain Indonesia. Memang tempo agak sedikit menurun dari Palestina dan juga Indonesia. Serangan Indonesia tidak segencar di babak pertama melawan Palestina ini, sehingga menit ke 83 nampaknya
Samir Siam, yaitu Tamir Siam digantikan Ali Abdul Rahim Kharub, Uday Ali Abdul Rahim Kharub. Kini Muhammad Soleh, center back Palestina, umpan panjang kepada Musa Farawi kepada Uday, masih Uday Kharub di tengah, berdiri bebas dari Kharub, umpan langsung ke depan, arahkan kepada Islam Bitron namun gagal. Kini bola jatuh, sangat baik dari pergerakan gerak tipu dari Sadir Ramdhani, masih Sadir mengiris sisi kiri pertahanan dari Palestina, gagal memberikan umpan matang kepada Witan, karena Witan memang sudah berlari lebih cepat ke depan. Kini bola posisi para pemain dari Palestina, jatuh lagi di kaki dari Sadir Ramdhani, ada Witan Sulaiman, masih Witan, umpan tadi kepada Ivar Yener, mengatur tadi kita lihat Ivar Yener kepada Sadir Ramdhani, kembali kepada Ivar, ada Maklok. Nampaknya permainan gelandang Indonesia sedikit lebih dinamis kini di babak kedua, tapi serangan tidak terlalu gencar lagi. Kini bola direbut tadi oleh Musa Farawi, bola disabut ke depan oleh penjaga gawang Romi Hamada, dan jatuh di kepala dari Ivar Yener, terjatuh ke Romi. Bola dikuasai para pemain Palestina, ada Atta Jabir berusaha dikejar oleh Denny Sulistiawan, ke kiri tempati oleh Samir Jondi ke depan, arahkan kepada Abu Wardah, dilanggar ketat oleh Asnawi Mangku Alam Bahar, kapten ke-11 Indonesia yang kini bermain buat klub Jeonnam Dragon di Liga 2 dari Korea. Yang nomor punggung 13 Muhammad Nasir Abu Wardah, pemain yang memiliki napas kuda sehingga kerap berada di manapun bola berada, sehingga benar-benar sering ditemui para pemain Indonesia. Memang pemain Indonesia membawa bola, dia sudah langsung melapisnya. Tendangan bebas buat Palestina. Kita lihat Yasir Hamid meminta bola, yang kini bola dihadapi oleh Atta Jabir, langsung umpan ke depan, arah ke kotak penalti. Ada kita lihat Bagot tadi mampu mengantisipasi bola. Kita lihat serangan cepat Indonesia, Farawi ke belakang kepada Romi Hamada, berusaha dikejar oleh Witan Sulaiman, pendek saja kita lihat tadi oleh Uday Kharub, ke kiri tempati oleh Atta Jabir, masih Atta Jabir, lempar ke dalam saja buat Palestina, tempati oleh Samir Jondi, bek kiri dari Palestina. Sedikit menurun tempo permainan dari kedua kesebelasan di akhir-akhir babak kedua. 3 menit lagi, 2 ke normal, pertandingan babak kedua akan segera berakhir. Skor masih tetap 0-0. Hati-hati, Indonesia hampir terlepas tadi. Kini Edo ke belakang kepada Fadila atau Sahrul Trisna Fadila, membuang bola keluar lapangan pertandingan dan pastikan lempar ke dalam. Musa Farawi, bek kanan dari pertandingan dan pastikan lempar ke dalam. Musa Farawi, bek kanan dari Palestina, melakukan lemparan ke dalam, arahkan langsung ke depan kepada Islam Bitron, digayangi oleh Elkan Bagot. Dilewati oleh Islam Bitron. Kini Uday berhasil digagalkan dengan sangat baik oleh pemain Indonesia. Edo kini serangan balik cepat. Menunggu bola, kita lihat tadi masih dikuasai oleh Yakub Sayuri, masih Yakub sangat cepat, umpan terobosan tadi. Kartu kuning dari wasit Muhammad Usaid tadi kena melanggar pergerakan dari Mahmud Nasir Abu Wardah, kita lihat, dan pantaslah jika mendapatkan kartu kuning dari wasit karena memang gerakan dari Maklok terhadap Mahmud Nasir Abu Wardah sangat berbahaya. Tendangan bebas buat Palestina. Muhammad Soleh
masih 0-0. Belum juga berhasil Indonesia untuk bisa menjebol gawang Palestina. Oh, sundulan tadi dari Yasir masih gagal. Kini bola jatuh di dada dari Yasir, masih Yasir. Siapa yang akan diberikan oleh Yasir ke kanan? Ada Musa Farawi, bek kanan dari Palestina yang maju ke depan, langsung depan arahkan pada Islam Bitran. Masih Islam Bitran, berusaha dia melewati Edo Kriviansa namun gagal. Kini Maklok umpan jauh ke depan. Oh, tidak ada pemain Indonesia yang memang sudah turun semua ke bawah. Ada Muhammad Soleh ke kiri, ada Samir Jondi, masih Samir Jondi arahkan kepada Mahmud Nasir Abu Wardah, ke belakang kembali. Kita lihat, oh, sangat berbahaya Tihadi tadi. Umpan ke depan, berbahaya. Digagalkan, kita lihat tadi oleh Ivar Yener. Ya, tambahan waktu 3 menit yang diberikan wasit atau ofisial pertandingan di pertandingan babak kedua. Offside tadi pergerakan Dendi Sulistiawan.